Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا إخواني وأخواتي بالله جماعة صلاة Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang indah ini kita akan bersama-sama belajar mengkaji sekaligus merenung tentang satu kata di dalam Al-Qur'an, yaitu al-ardu. Al-ardu, bumi. Al-ardu fil Qur'ani, bumi di dalam Al-Quran. Al-ardu atau ardun dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan bumi, bumi yang kita tinggal di dalamnya. Al-ardu juga bisa maknanya tanah. Al-ardu maknanya juga bisa tempat kaki menginjak, tempat kaki berdiri. Al-ardu bisa juga maknanya tempat tinggal. Al-ardu. Kalau kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang al-ardu, tentang bumi, maka kita menemukan tiga makna, tiga pengertian, dan masing-masing al-ardu di dalam Al-Quran ini memiliki makna tersendiri, memiliki karakter sendiri, memiliki penghuni tersendiri. Yang pertama, ada di dalam Al-Quran mengistilahkan kata al-ardu dengan makna bumi yang hari ini kita tinggal di dalamnya. Misalnya dalam ayat 24 surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala bi'u ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kalian wahai Adam. Ini Allah memerintahkan kepada bapak kita Adam, ibu kita Hawa, termasuk musuh kita iblis, turun dari surga menuju bumi, al-ard. Dan kalian di sana, di bumi ini yang kita maknai dengan bumi tempat tinggal kita, kalian akan saling bermusuhan satu sama lain. Nah, di sini juga sudah Allah menunjukkan karakter bumi, karakter penduduk bumi itu saling bermusuhan. Maka nggak akan mungkin kita temukan kedamaian di dunia ini. Pasti ada antara satu dan yang lainnya saling bermusuhan. Walakum fil ardi, bumi itu adalah tempat kediaman, mustaqarrun wa mata'un ila hin, tempat kediaman, tempat kalian bersenang-senang. Nah, ini bumi begitu, tempat tinggal kita dan tempat kita bersenang-senang sampai waktu yang Allah tentukan. Berarti ada batasnya, nggak selama-lamanya kita tinggal di bumi.
mata'un ilahin, kalian bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Kira-kira berapa lama kita di bumi di sini? Tinggal di bumi. Ada batasnya. Kata Rasulullah dalam hadis Imam At-Tirmidzi, kana umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Jadi nggak lama. Kita bersenang-senang di dunia, kemudian tinggal di sini nggak lama. Kemudian Allah mengatakan, qala fiha tahyawna, di bumilah kalian hidup. Wa fiha tamutun, dan di bumilah kalian mati. Wa minha tukhrajun, dan dari bumi itulah kalian akan dibangkitkan. Ini pesan Allah sudah bisa kita pahami, bahwa kita hidup di sini dan pasti mati di sini. Gak mungkin mati di selain bumi, gak mungkin. Atau gak mungkin kita bisa hidup di selain bumi. Karena Allah sudah mengatakan, di bumilah kalian hidup, di bumilah kalian mati. Nah, jamaah Allah muliakan, karakter bumi ini, karakter al-ardu yang pertama, sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna dunya khulwatun khadiratun. Dunia ini manis, hijau bayau. Semua orang pasti senang yang manis, pasti senang yang hijau bayau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian penguasa di bumi. Fanadhiratun kaifa ta'maluna, karena itu Allah memperhatikan apa yang kalian persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperhatikan apa yang kalian lakukan di bumi. Karena itu kata Allah apa? Fattaqud dunya, hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan fitnah dunia. Wattaqun nisa, dan hati-hatilah dengan fitnah wanita. Jadi dunia ini siapapun yang masih terpukau, siapapun dia, mau dia anak kecil, orang dewasa, orang kafir, orang beriman, pasti terpukau dengan dunia. Karena memang karakter penduduknya seperti ini. Dunia ini hijau bayau, gak ada yang menolak dunia, gak ada. Semua menerima dunia. Nah, bagaimana karakter dunia ini supaya kita paham? Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid misalnya, i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah bahwa dunia ini pertama adalah kehidupan yang serba main-main. Nah, ini Allah sebutkan nih, dunia ini memang tempat main-main. Yang kedua, dunia ini adalah lahwun, sesuatu yang melalaikan. Pernak-perniknya, kenyamanannya, keindahannya itu melalaikan kita. Dunia ini adalah wazinatun, perhiasan, dan siapapun pasti senang dengan perhiasan. Dan di dunia ini kata Allah Jalla wa'ala, wa tafakhurun bainakum, tempat kalian bermegah-megah. Dan yang terakhir, dunia ini tempat kalian berbangga-bangga dengan harta, dengan anak. Jadi wajar Pak kalau misalnya ada orang mengatakan, anak saya baru 5, istri saya baru 1, itu wajar. Karena memang senangnya berbangga-bangga. Jarang orang yang mengatakan, saya ini miskin. Udahlah, nggak bisa begitu, jarang. Pasti dia senang berbangga-bangga. Dan memang begitulah karakter dunia. Tapi ingat Allah sebutkan dalam ayatnya, dengan pernak-pernik dunia, di mana di dalamnya ada tempat bersenang-senang, permainan, tempat kita berbangga-bangga dengan harta dan dengan semua anak dan istri kita. Allah sebutkan dunia ini seperti hujan yang menyiram tanam-tanaman, yang menyebabkan para petani senang dengannya. Namun ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ketika hujan itu
menyirami tanaman, kemudian tiba-tiba tanaman itu hijau bayau, kemudian berbunga, berbuah dan seterusnya. Nanti thumma yahiju, dunia kelak ini akan kering, fatarahu musfarra, kalaulah dunia ini kering layaknya seperti tanaman, kalau sudah kering dia akan menguning. Thumma yakunu hutama, setelah menguning dia pasti hancur. Nah, ingat dunia ini awalnya indah, nyaman, memukau, tapi kelak dia akan kering, akan menguning. Kalau sudah menguning maka dia akan hancur. Saya mengistilahkan saya seperti ini. Ada hujan turun, ketika hujan turun maka tanaman segar bugar, tumbuh tanaman A, berbuah tanaman B, macam-macam itu. Kalau sudah tanaman segar hijau, saya kira kita semua pasti senang. Tidak hanya petani yang senang, kita juga senang. Tapi nggak selama-lamanya hijau, nggak selama-lamanya segar. Kelak dia akan menguning, akan mengering. Kalau sudah mengering, kalau sudah menguning, apa mau kita simpan Pak tanaman Pak? Misalnya Bapak ini punya apel, punya pisang. Kalau kira-kira sudah kering, apa mau disimpan? Enggak, pasti satu saat akan kita buang. Itulah dunia. Maka dunia kalau kita umpamakan, dia seperti sampah. Sudah kering pasti kebuang. Itulah dunia. Makanya Allah sebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya kesenangan yang menipu. Ini karakter dunia. Nah, jamaah Allah muliakan, kalau kita umpamakan dunia dengan akhirat sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, seperti seseorang yang berada di samudra yang amat sangat luas. Mungkin kita yang pernah jalan-jalan pakai kapal begitu dari sini kemana misalnya, coba dibayangkan saat kita di tengah-tengah lautan. Andaikan kita mencelupkan jari kita ke laut yang luas sekali itu, kan ada bekas air di jari kita itu. Itulah kenikmatan dunia. Sementara samudra yang tidak ada pinggirnya, tidak ada tepinya, itulah kenikmatan akhirat. Tapi sayangnya kita yang tertipu ini sibuk dengan tetesan air atau sibuk dengan air yang menempel di jari kita. Padahal Allah menyediakan kenikmatan akhirat yang amat sangat indah sekali. Dalam hadis sahih dari Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan Allah ini memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia dan diperebutkan oleh seluruh makhluknya, baik manusia, jin maupun binatang. Satu rahmat saja. Dan Allah menyediakan 99 rahmat di akhirat. Sekali lagi kita yang di dunia ini yang berada di al-ardu yang pertama terkadang gila dengan satu rahmat itu, lupa kita dengan akhirat. Nah, karena itu Allah mengingatkan ma indakum yanfadu, apa yang kita miliki hari ini, anak, istri, harta, rumah, kendaraan, pangkat dan jabatan, semua penghormatan dari masyarakat kepada kita, itu kelak pasti akan lenyap dari kalian. Karena karakter dia begitu, pasti hilang. Kalau enggak kita meninggal duluan, mungkin dunia meninggalkan kita. Tapi ingat, wa ma indallahi baqin, apa yang dimiliki oleh Allah kekal. Pahala, kebaikan-kebaikan kita kekal. Allah akan berikan nanti yaumul qiyamah. Ingat, dunia ini memang nantinya akan lenyap, termasuk juga kita dengan seluruh kekayaan kita pasti akan lenyap. Nah,
Biasa kita di dunia pertanyaannya beda, nanti di akhirat juga beda pertanyaannya. Kita kalau di dunia biasa gimana tanyanya, gimana kabarmu gitu kan, apa biasanya lagi, sudah berapa anak, istrinya berapa, kan biasa begitu ya, rumahnya sudah lunas belum, itu pertanyaan di dunia. Di akhirat nanti beda pertanyaannya. Nah, karena itu di dunia ini kata Allah Jalla wa'ala hanyalah tempat ujian semata. Ujian semata. Kadang-kadang kita Allah uji dengan hal-hal yang nyaman, kadang-kadang Allah uji kita dengan hal-hal yang tidak nyaman. Jadi biasa tuh Pak, namanya juga di dunia. Ada orang kaya, biasa orang kaya itu di dunia. Ada orang miskin, biasa itu karena di dunia. Kita mungkin hari ini sehat, besok sakit, biasa itu di dunia. Karena di dunia ini memang tempat untuk diuji. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kekayaan, kemiskinan, kesehatan, kesakitan, kelonggaran waktu, kesempitan, capek dan seterusnya, agar Allah Subhanahu wa taala linanzura may yashkuru wa may yakfur. Allah mau melihat kita apakah ada yang bersyukur ataukah mungkin kita kufur. Dengan ujian itu apakah kita sabar ataukah kita jatuh. Jadi ujian di dunia begitu. Jadi jangan kok saya diuji, memang biasa diuji itu. Jangan mengharap kita tidak diuji. Pasti dunia itu pasti tempat untuk kita diuji. Nah, jamaah Allah muliakan, namun setelah kita diuji, kalau kita lulus, Allah akan berikan balasan yang baik. Kalau kita gagal, maka Allah akan berikan balasan sebagaimana orang yang gagal, dibalas sesuai dengan amalnya. Baik Allah balas dengan baik, buruk Allah balas dengan buruk. Inilah dunia. Nah, kalau Allah muliakan, saya mau cerita tentang orang. Ini ada dua orang, yang satu mengerti karakter dunia yang sifatnya ujian, dunia ini sementara, dan ada orang yang tidak mengerti dengan sifat dunia. Misalnya ini Arnold Markel, ini salah seorang pengusaha keturunan Prancis. Di tahun 90-an dia merupakan pengusaha yang amat sangat sukses sekali. Jadi perusahaan semen yang ada di Eropa itu milik dia. Bahkan mungkin jangan-jangan di Indonesia juga itu bagian daripada milik dia. Kemudian perusahaan-perusahaan obat kesehatan itu juga milik dia. Berarti kan bukan orang miskin ini, orang kaya kayaknya. Dan pasti orang kaya, kalau begitu ya, kaya secara materi. Dia pada masa itu memiliki 100.000 karyawan dan keuntungannya per tahunnya itu 30 miliar euro. Berarti berapa duit nih Pak? 1 euro berapa rupiah ini? Ya kalikan saja lah. Ini keuntungannya di dunia, keuntungan setahun. Tapi ketika tahun 98, nah kita juga pernah mengalami ya, tahun 98 itu terjadi krisis moneter. Ya tidak hanya di Indonesia, dunia barangkali ada juga yang mengalami krisis moneter. Dia ini Arnold Markel gak ngerti dengan dunia. Dia mengira dunia ini serba nyaman, serba untung, serba menyenangkan. Allah takdirkan perusahaannya jatuh, bangkrut dia. Sekian perusahaan dia mengalami kerugian karena dia nggak ngerti dengan dunia, dengan karakter dunia yang hanya sementara, yang hanya ujian. Akhirnya apa? Dia bunuh diri karena nggak ngerti dengan dunia. Dia mengira dunia senang semua, ternyata dunia ini ujian, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Nah, ada juga Al-Walid bin Talal. Ini orang kaya juga, ngerti dunia, karakter dunia dia ngerti.
dijelaskan dia punya kekayaan yang amat sangat banyak sekali. Di antaranya orang ini senang membeli hotel-hotel atau restoran-restoran atau gedung-gedung yang tidak termanage dengan baik. Dibelinya di Amerika, dibelinya di Eropa, dibelinya, dikelolanya sedemikian rupa sehingga dia memiliki keuntungan yang amat sangat banyak sekali. Nah, di tahun 2015, berarti kira-kira 7 atau 7 tahun yang silam ya, dia menginfakkan hartanya itu 426 triliun rupiah. Ini berapa duit nih Pak? Banyak banget kayaknya ya. Infaknya. Bukan hartanya, infaknya saja 426 triliun. Dia ngerti dunia, ngerti karakter dunia. Saya dapat cerita dari Ustadz Abdul Wahid Alwi. Dia pernah bergaul dengan orang ini. Kata Ustadz Abdul Wahid Alwi ini, orang ini sibuk, amat sangat sibuk sekali karena perusahaannya banyak. Punya kapal pesiar tersendiri, punya pesawat pribadi, bahkan sebagian lapangan pesawat di Saudi itu milik dia. Namun dengan sibuknya dia tidak pernah tertinggal sholat berjamaah di masjid. Nah, bayangkan Pak, nah kita infaknya cuma berapa infak kita? Nah, kira-kira ketinggalan nggak ke masjid nih? Ini orang hebat, orang sibuk tapi tidak pernah tertinggal sholat di masjid. Kenapa? Dia ngerti dengan dunia, ngerti karakter al-ardu yang sementara, yang dengan ujian kadang-kadang berhasil, kadang-kadang mungkin gagal. Nah, jamaah Allah muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, makna al-ardu yang kita tulis dengan warna merah ini, maknanya adalah padang mahsyar. Al-ardu maknanya padang mahsyar. Allah menyebutkan dalam ayatnya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yauma tubaddalul ardu, pada hari ketika bumi warna putih, bumi hari ini yang kita tinggal di dalamnya, ghairal ardi, Allah ganti dengan bumi yang lain. Nanti akan terjadi satu masa bumi kita ini Allah ganti dengan bumi yang lain. Maksudnya apa itu? Pada mahsyar. Wassamawatu, langit yang hari ini menghiasi pemandangan kita, Allah ganti dengan langit yang lain. Dan ketika itulah semua manusia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Maha Perkasa. Maksud al-ardu dalam ayat ini adalah padang mahsyar. Tentu karakter padang mahsyar, penghuninya, lamanya kita di sana, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana beda dengan al-ardu di bumi yang sekarang kita tempati. Misalnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'id, beliau berkata, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda afra kakursatin naqi. Ini karakter bumi yang kedua, karakter padang mahsyar tempat tinggal kita yang berikutnya. Kami kumpulkan manusia pada hari kiamat di atas al-ardu. Ada al-ardu situ, maknanya bumi, atau kita bahasakan di atas hamparan tanah. Kalau di dunia sekarang hijau bayau, nanti pada mahsyar kata Rasulullah bayadha afra, warnanya ini ke putih, ke merah-merahan. Ya gak bisa kita bayangkan, tapi yang jelas ini pasti, semua kepastian, karena Rasulullah gak mungkin berdusta.
warnanya putih kemerah-merahan. Bagaimana bentuknya? Kata Rasulullah, bentuknya itu seperti roti bulat yang kita gini-gini kan, apa namanya, dipipihkan dan bersih. Dan di sana nggak ada orang yang mematok, maksudnya menentukan jatah. Kalau di dunia kan bisa kita ya, saya sekian meter itu tanah saya sekian hektar itu tanah saya. Di dunia nanti di sana nggak ada, nggak bisa kita memilih saya mau sekian hektar, nggak bisa. Ini karakter al-ardu yang kedua, pada mahsyar yang kedua. Nah, bagaimana kondisi penduduk pada mahsyar, penduduk al-ardu yang kedua ini? Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan gharlan. Manusia nanti di padang mahsyar, pertama mereka tidak punya alas kaki. Nah, bayangkan, beda dengan sekarang. Sekarang kita punya sepatu sekian pasang. Sepatu ke kantor beda, sepatu main bola beda, sepatu kondangan mungkin beda. Nanti di sana gak ada yang pakai alas kaki, gak ada yang pakai sepatu. Yang kedua, khuratan. Nanti di akhirat, di padang mahsyar, semua orang gak pakai pakaian walaupun sehelai benang. Nah, kira-kira malu gak Pak? Nggak pakai baju nanti kita tuh. Kalau sekarang baju kita banyak, nanti di padang mahsyar nggak punya baju, kelihatan anu kita itu. Yang ketiga, kata Rasulullah, bahwa nanti di padang mahsyar penduduknya itu semua original, nggak ada yang bersunat, semua original, masih kuruh, masih utuh, masih seperti semula. Gak pakai baju, gak pakai celana. Nah, kira-kira malu gak Pak? Nah, kita aja kalau habis mandi ketahuan oleh yang lain, malu. Nanti di sana gak pakai pakaian sama sekali, gak pakai sendal, dan masih kulub, masih original. Inilah karakter penduduk al-ardu yang kedua pada mahsyar nanti. Sampai-sampai Rasulullah ketika cerita itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kayaknya malu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah laki-laki perempuan saling melihat? Oke lah, kalau kita laki-laki dilihat oleh laki-laki mungkin masih mendingan. Ini dilihat oleh perempuan. Kata Aisyah, apa enggak malu ya Rasulullah? Apa kata Nabi yang mulia SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, nanti di padang mahsyar itu orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing, nggak sempat melihat punya temannya, itu nggak sempat dia, saking dahsyatnya dan ngerinya pada mahsyar itu. Jadi al-ardu yang kedua nanti pasti kita ke sana, pasti itu. Nah, jam Allah muliakan, berapa lama kita di sana? Dalam ayat dan juga dalam beberapa hadis Nabi SAW, lamanya kita nongkrong di padang mahsyar yang tidak ada jatah tanah di sana, tidak ada atap, nongkrong 50.000 tahun lamanya. Lama sekali. Kita saja kalau berjemur dari jam 11 sampai jam setengah 1 kayaknya nggak kuat kita berjemur. Ini 50.000 tahun. Nggak pakai alas kaki, nggak pakai baju, nggak pakai sunat, tergantung amal orang. Dalam hadis Rasulullah SAW ada orang yang ketika di padang mahsyar mereka aman-aman saja, wajah mereka bercahaya, tersenyum mereka. Ada orang yang nggak mau mengangkat kepalanya karena dia malu. Ada orang yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, ada yang tenggelam karena keringatnya. Itu di padang mahsyar itu. Sementara yang lain enak-enak aja dia, tergantung amal kebaikan. Jadi al-ardu yang kedua kita pasti mengalami di sana 50.000 tahun di sana.
Ya Allah muliakan. Ketika Allah tanya kita di bumi yang kedua, di padang mahsyar, semua jawaban kita meleset. Semua jabatan kita meleset. Apa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di antaranya? Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian tinggal di bumi? Nah, ini pertanyaan Allah hari kiamat nanti. Berapa lama Anda tinggal di Tambun? Tinggal di Bekasi? Tinggal di ini apa namanya? Taman Alamanda. Berapa lama? Mungkin kita menjawab ya, tapi jelas meleset semua. Bahkan Allah menyatakan kita menjawab qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami tinggal di bumi ini sehari atau setengah hari. Setengah hari Pak, 24 jam saja, atau cuma 12 jam saja. Tapi meleset. Berarti kan meleset pertanyaan kita, jawaban kita. Padahal kita di Tambun mungkin sekian tahun, ada yang 20 tahun mungkin, atau mungkin ada yang lebih. Namun jawaban kita kok sehari atau setengah hari. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis dari Imam At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih, manusia di bumi yang kedua yang bernama padang mahsyar, kakinya tidak akan bergerak sebelum tuntas menjawab 4 jawaban, 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afdahu. Jadi umur kita ini yang sekian tahun digunakan untuk apa itu? Dihabisin untuk apa? Kalau jawaban kita ya masing-masing mungkin. Ada yang mengatakan untuk ibadah, barangkali ada mungkin yang mengatakan bekerja dan macam-macam. Ditanya itu. Dan jawaban kita berisiko. Kalau salah berisiko, kalau bohong berisiko. Serba salah jadinya. Yang kedua kata Allah, Rasulullah kata Allah, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu andani, ilmu kita ini udah banyak. Kita dulu belajar di SD, belajar di SMP, belajar di SMA, mungkin ada yang S1 atau S2, atau belajar di majelis taklim, di tempat-tempat yang lain. Pertanyaannya, ilmu kita ini udah kita amalkan apa belum? Nah, kira-kira gitu. Udah ngerti azan? Kan ngerti, itu kan ilmu. Dipanggil, apa kita datang atau kita biasa-biasa saja? Udah ngerti ilmu azan, kok nggak mau dipanggil? Baru ilmu azan, baru ilmu yang lainnya. Yang ketiga kata Rasulullah, wa amalihi bin aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita yang hari ini mungkin ada di bawah bantal, mungkin ada yang sudah berbentuk rumah, berbentuk kendaraan dan macam-macam itu, atau mungkin ada yang di ATM. Pertanyaannya, dari mana kalian dapat uang itu? Nah, pertanyaan berikutnya, kemana Anda gunakan uang itu dulu dan sampai selesai? Oh, saya menggunakan uang ini untuk belanja keluarga supaya mereka tidak sengsara. Silakan saja jawabannya. Tapi yang jelas nanti kita akan ditanya, dari mana harta kita dan kemana kita gunakan harta itu. Kasihan kalau kita uang kita jawabannya saya belikan uang untuk rokok, kan malu Pak. Masa uang kita jawab kepada Allah, uang kita berikan ke rokok, kan malu. Kira-kira malu nggak? Malu. Yang mendengar banyak kok nanti. Uang saya gunakan untuk, mohon maaf, beli pulsa, tapi atau beli apa itu, beli paket mungkin ya, untuk nontonnya nggak senonoh, kan malu. Pak. Dari mana harta kita dan kita gunakan untuk apa? Ya mudah-mudahan harta kita gunakan untuk kebaikan. Yang keempat, wa an jismihi fima ablahu. Kita sering mengatakan
lelah, habis tenaga kita, habis pikiran kita, waktu kita. Pertanyaannya, kita gunakan apa lelah kita ini? Kita gunakan apa waktu kita itu? Untuk kerja, silakan saja. Yang jelas kita pasti akan ditanya. Nah, jawab Allah muliakan, inilah pertanyaan di padang mahsyar nanti. Beda dengan sekarang. Oleh karena itu, beruntunglah mereka yang memiliki 7 sifat. Saat orang lagi didekatkan dengan matahari, sangat dekat sekali matahari ini. Pertama, mereka yang adil. Sebagian para ulama mengatakan al-imamul adil maksudnya adalah pemimpin yang mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kira-kira masuk kayak kita di sini? Gak usah banyak lah. Mungkin dalam tatanan keluarga saja. Kita kepala rumah tangga yang adil atau naudzubillah gak adil. Kita kepala rumah tangga yang mengamalkan ajaran Islam atau barangkali kreatif ngatur hidup sesuai dengan kemauan kita. Yang kedua, pemuda yang rajin beribadah. Nah, mumpung kita di masa dikatakan pemuda, katakan pemuda ya, boleh istri kita lah paling tidak. Abi masih muda, kan gitu kan ya, yang masih muda. Yang ketiga adalah laki-laki, seseorang yang hatinya jatuh hati kepada masjid, dikit-dikit kepingin ke masjid, rindu kalau di kantor, kan masjid sini, kira-kira gitu ya, kepingin ke masjid dan berasa nyaman di masjid. Itulah orang yang beruntung nanti hari kiamat. Yang keempat adalah mereka yang saling mencintai dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada orang yang digoda oleh seorang wanita untuk bermaksiat, dia menolak dan mengatakan, aku gak maulah, aku takut kepada Allah. Zaman sekarang ini berpeluang sekali kalau kita digoda seperti itu. Katakan saja, aku takut kepada Allah, supaya nanti kita di padang mahsyar mendapatkan perlindungan. Yang keenam, seseorang yang sedekah, yang infak, yang ngasih anak, ngasih istrinya, infak ke masjid, infak ke tetangga dan macam-macam, tapi dia menyembunyikan kebaikannya itu, sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Yang terakhir, seseorang yang berzikir, ingat dosanya, takut kepada Allah, meneteskan air matanya. Itulah mereka yang yaumul qiyamah kelak di padang mahsyar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawab Allah muliakan, bagaimana nasib orang kafir nanti di bumi yang kedua? Orang Islam jelas wajahnya bercahaya, wajahnya berseri. Tapi orang kafir Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan. Kami kumpulkan orang-orang kafir pada hari kiamat kelak dengan wajah tersungkur. Mereka berjalan dengan wajahnya, Pak. Kira-kira asing nggak? Aneh nggak? Bapak kalau keluar rumah tengah malam lihat orang kakinya ke atas, kira-kira gimana? Kaget. Nanti hari kiamat orang-orang kafir yang hari ini dia berjalan dengan kakinya, pasti mereka berjalan dengan wajahnya. Tidak hanya itu, mereka Allah jadikan buta, Allah jadikan gak bisa berbicara, bahkan mereka gak bisa mendengar. Ini nasib orang kafir nanti yaumul qiyamah. Dan Allah tempatkan mereka di neraka jahanam. Makanya Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, memang bisa orang berjalan pakai muka? Apa kata Nabi yang mulia SAW? Allah mampu menjadikan manusia berjalan dengan kakinya, Allah juga pasti mampu membuat manusia berjalan dengan mukanya. Tapi ini hanya dilakukan oleh mereka di luar Islam, orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah muliakan yang terakhir,
Maksud al-ardu yang ketiga ini maknanya adalah surga. Al-ardu dalam ayat ini Az-Zumar 74 maknanya adalah surga. Allah mengatakan dalam ayatnya wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'ada wa awrathnal arda tabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ini juga pembicaraan pertama penduduk surga. Mereka mengatakan alhamdulillah. Jadi ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan penduduk surga. Alhamdulillah, Allah telah memenuhi janjinya dan telah memberikan tempat ini al-ardu kepada kami, dan diperkenankannya kami menempati surga dari mana saja yang kami kehendaki. Jadi al-ardu dalam hal ini maknanya adalah surga. Oleh karena itu kaum muslimin Allah muliakan, surga ini sebagaimana al-ardu yang ketiga ini amat sangat indah sekali. Nah, ini pernah kita sampaikan. Yang pertama, indahnya surga ini, ya siapa yang masuk ke dalamnya senantiasa hidup dan gak akan mati. Kemudian di surga ini senantiasa nyaman, gak pernah susah. Di surga senantiasa awet muda, jadi gak ada lagi yang kakek-kakek, gak ada lagi. Nenek-nenek juga gak ada di surga. Semua awet muda, kembali awet muda. Surga itu pakaiannya senantiasa indah, baru, pakai gelang emas, pakai sutra, pakai pakaian hijau, makan daging burung kita di sana, bahkan makan hati ikan paus, itu makanan penduduk surga. Kemudian surga ini batu batanya dari emas dan perak. Adukan semennya yang menyatukan batu bata ke bata berikutnya dari minyak kasturi. Depan teras surga itu adalah mutiara-mutiara. Dan di surga ini ada bidadari yang melotot matanya kepada kita saja. Nah, bayangkan, enak gak kira-kira dipelototin oleh bidadari? Saya yakin enak itu. Ingat, dalam hadis Muslim dijelaskan seorang anak Adam yang masuk surga terakhir, dia saja dapat jatah 2 istri. Itu masuk surga terakhir. Gimana kalau masuk surga yang kesekian itu? Mungkin istrinya banyak banget. Tapi jangan mau istrinya kedua, Pak. Kenapa? Karena itu adalah penduduk surga yang terakhir. Ya tapi lumayan lah ya, istri 2. Nah, jamaah Allah muliakan, kesimpulannya bahwasanya fase-fase yang ada ini, di mana makna bumi, makna al-ardu bisa kita terjemahkan. Yang pertama adalah al-ardu dalam pengertian alam dunia. Yang kedua, al-ardu maknanya adalah padang mahsyar. Yang ketiga, makna al-ardu itu adalah surga. Bapak mau al-ardu yang mana? Semuanya. Tapi mudah-mudahan kita nanti berkumpul di al-ardu yang ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang benar dari Allah Jalla wa ala, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna